Cukup tahu untuk mengetahui pada saat itu, yang panas, yang marah, yang mabuk, untuk cukup tahu untuk pergi tidur dan hanya diam sehingga ketika polisi datang, mudah-mudahan saya tidak akan berada dalam masalah. Beberapa dari Anda harus benar-benar bertanggung jawab. Pikirkan tentang itu. Kelelahan, ini tengah malam, seperti apapun, jam 2 pagi, terbuang, tetapi masih cukup tahu untuk memahami apa yang seharusnya saya lakukan. Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan beracun kami yang kejam. Kami Maro pernikahan. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Dan yang ini akan menjadi yang baik karena meskipun tidak semua orang yang saya pikir harus memanggil polisi pada pasangan mereka, saya pikir kita cukup mendengarnya dan saya pikir seringkali orang mungkin harus memanggil polisi tetapi ini setelah banyak refleksi setelah perintah penahanan saya setelah 1 tahun masa percobaan, setelah banyak pertumbuhan pribadi dan kesuksesan bergerak maju sebagai seorang pria, saya sekarang bertahun-tahun kemudian merenung. Saya tidak selalu seperti itu, ya, jadi mari kita bicara dulu tentang apa yang terjadi pada malam Anda harus memanggil polisi. Baiklah. Jadi pertama-tama itu adalah 2018, Januari tahun 2018, jadi kami punya banyak tahun yang telah berlalu. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa kalian semua tahu bahwa ini tidak terjadi seperti kemarin. Saya harap tidak. Ya, itu tahun 2018. Jadi apa yang terjadi pada malam saya harus memanggil polisi? Oke, kami bertarung seperti biasanya. Ya, dan jika saya bisa mengatakan alasan dia meminta saya untuk merekapnya adalah karena dia tidak cukup ingat. Saya hanya ingat beberapa detail di akhir jadi Anda pergi dulu ya. Jadi saya belum benar-benar memikirkan ini jadi saya tidak punya dan kami tidak pernah membicarakan hal ini sebelum kami merekam jadi maafkan saya tidak tahu banyak detailnya tetapi intinya adalah bahwa kami berada dalam pertarungan yang sangat besar dan dia menyerang dan saya akan benar-benar defensif. Tetapi saya ingat saya menyerang balik dan saya ingat apa yang saya katakan. Tetapi saya tidak berpikir itu penting dan saya tidak berpikir itu bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui apa yang saya katakan. Tetapi saya ingat apa yang saya katakan dan saya tahu itu. Itu akan membuatnya terbang dari pegangan jadi dalam pikiran saya karena saya sangat kesal dan saya sangat terluka. Saya mengatakan sesuatu yang saya tahu hanya akan mendorongnya ke tepi namun saya tidak tahu seberapa jauh di tepi itu. Akan mengantarnya dan saya berdiri di ruang tamu, dia berdiri di atas gedung yang terangkat. Itu seperti kami memiliki ruang tamu yang cekung, saya berada di ruang tamu, dia berada di tangga kecil dan dia segera mulai melempar. Kami memiliki banyak suplemen, kami berada di industri kebugaran dan nutrisi untuk waktu yang sangat lama, kami masih sedikit dan jadi kami memiliki suplemen yang berbaris di konter dan dia baru saja mulai melemparkannya kepada saya. Jadi lempar saja. Pada Anda atau di sekitar Anda? Di sekitarmu? Saya pikir jika Anda ingin memukul saya, Anda akan memukul saya. Tapi itu, jadi Anda tidak mencoba memukul saya, tetapi Anda melemparkannya ke sekitar saya. Aku benar-benar mencoba menakut-nakuti dirimu. Anda mencoba menakut-nakuti saya. Saya juga merusak barang-barang, saya ingat tetapi saya tidak ingat apa. Saya pikir hanya hal-hal yang Anda lempar yang Anda hancurkan. Lalu. Tentu saja, berteriak di bagian atas paru-paruku. Ya, menjerit. Jadi saya jelas mundur ketika seseorang melemparkan barang-barang ke arah Anda. Anda mundur dan jadi saya akhirnya kembali ke sofa dan saya tidak ingat apakah saya seperti berhenti saja, pergi tidur. Saya tidak ingat persis apa yang saya katakan. Tetapi dia datang ke sofa. Dan itu menakutkan dia menaiki sofa sehingga lengan di belakang kaki sofa di sekitarku dan mulai meronta-ronta tubuhnya bola-balik jika aku tidak bersandar sejauh yang aku bisa dia akan kepala menyeruduk wajahku sekarang itu tidak. Niatnya, dia tidak mencoba menyerang saya secara fisik, tetapi dia berusaha sedekat mungkin dengan serangan fisik, intimidasi fisik tingkat tinggi untuk menakut-nakuti saya, dan hanya untuk dia keluar dari pikirannya dengan kemarahan. Dan saya pikir itu penting untuk dipahami karena saya pikir begitu banyak, setidaknya saya pernah mendengar pria dalam program saya yang telah melakukannya dan istri mereka melakukan hal yang mirip dengan mereka, jelas biasanya itu bukan pasangan yang sama, tapi sangat jarang, itu belum tentu agresif, tetapi intinya hanya, seperti yang Anda gunakan dengan kata-kata Anda tahu Anda akan menyakiti saya, intinya adalah seperti ini melempar atau meronta-ronta atau saya mematahkan sandaran kepala Anda. Saya memecahkan alamat langsung dari sofa itu semua jenis yang sama. Tentu saja, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Anda mengerti, Anda tidak dapat mendengar saya. Anda berteriak lebih keras dan Anda mengatakan hal-hal yang lebih buruk dan Anda bersikap fisik dan itu ya, bagaimanapun, Anda Ya, jadi saya tidak tahu apakah itu saat dia meronta-ronta. Jelas itu sedikit kabur, ada alkohol yang terlibat, itu adalah perkelahian besar. Saya tidak memegang ponsel saya di tangan saya saat dia
Meronta-ronta jadi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah dia menghentikan meronta-ronta tetapi masih ada teriakan dan saya mengatakan itu saja saya akan memanggil polisi dan segera setelah saya mengatakan bahwa dia mengatakan tidak, saya akan tidur. Ya persis aku seperti Ohmen, aku bisa mendapat banyak masalah sekarang. Dan saya sudah menelpon 911 dia berkata Catherine saya akan tidur dan jadi saya ditelepon dengan 911 dan saya bilang dia akan tidur dan mereka benar-benar percaya dia akan tidur dan saya seperti saya tidak tahu ini menakutkan dan mereka mengirim polisi. Dan saya berada di tempat tidur ketika polisi tiba tetapi sudah terlambat. Jadi di mana kami berada, dan ini akan berbeda. Setiap provinsi, setiap negara bagian, tapi di mana kami berada, karena dia memanggil polisi karena sifat rumah, karena sifat sofa, adalah biaya otomatis untuk penyerangan untuk melindungi Anda. Ya, saya bahkan tidak punya sebuah pilihan. Undang-undang di kami berada di Alberta pada saat itu. Undang-undang di Alberta menyatakan bahwa mereka harus menempatkan perintah penahanan wajib ketika itu adalah rumah tangga karena dalam serangan atau perselisihan rumah tangga mereka pada dasarnya tidak dapat pemahaman saya adalah mereka tidak dapat mempercayai wanita itu untuk memberitahu kebenaran jika dia takut atau dia diancam dan jadi itu hanya perintah penahanan otomatis. Ya, jadi itulah yang bisa berbeda di mana Anda berada, tetapi saya ingin memastikan ketika kita kembali ke malam itu, saya ingin memastikan bahwa kita berbicara tentang Anda. Saya cukup tahu untuk mengetahui bahwa saya harus mengubah perilaku saya saat ini. Jadi saya tidak akan mendapat masalah dengan... Dan juga saya cukup tahu tentang apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, karena saya tahu bahwa saya benar-benar akan memusuhinya jika saya mengatakan apa yang saya katakan, jadi ada kami berdua yang salah dalam situasi ini. Itu terjadi begitu saja dan ini terjadi dalam banyak situasi jadi saya tidak ingin meremehkan kekerasan dalam rumah tangga sama sekali tetapi seringkali dalam situasi yang kami tangani dan kami bekerja dengan kekerasan dalam rumah tangga tetapi kami bekerja dengan sesuatu yang disebut kekerasan dalam rumah tangga situasional yang kami alami. Kami tidak bekerja dengan apa yang disebut kekerasan dalam rumah tangga karakterologis yang berarti ada dalam karakter Anda untuk menjadi kekerasan, dia tidak secara karakterologis kekerasan dalam rumah tangga, dan saya pasti tidak, tetapi saya tahu bahwa jika saya mengatakan apa yang saya katakan, saya bisa memusuhinya dan kemudian itu mendorong dia sejauh yang dia bisa didorong sehingga kami berdua bersalah. Itu bukan semua yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab tetapi saya juga dapat bertanggung jawab bahwa saya sadar akan apa yang saya lakukan jadi saya tidak akan mengatakan itu milik saya. Kesalahan bahwa dia yang dia sukai hampir menanduk kepala saya, itu bukan salah saya, dia melemparkan barang-barang ke arah saya, tetapi saya memainkan peran dan dalam situasi yang kami kerjakan, setidaknya dengan wanita yang bekerja dengan saya, jika mereka berada dalam situasi kekerasan, saya memastikan saya tanyakan apa yang terjadi, apakah suami Anda dimusuhi, apakah Anda memusuhi suami Anda, apakah Anda menghasut dan hampir setiap kali mereka akan berkata, ya, saya harus mendorong ke tepi saya dan kemudian saya memanggilnya ini dan saya tahu bahwa seperti saya seharusnya tidak melakukan itu segera. Ketika saya melakukannya karena saya tahu bahwa saya mendorongnya ke tepi, kebanyakan wanita dalam situasi yang kami tangani, dengarkan saya dengan jelas, itu tidak setiap situasi, ya, itu sangat wanita, memiliki bagian besar. Saya pikir itu yang paling penting bagi kalian saat ini adalah menyadari situasinya. Kita berbicara banyak tentang mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Pria berpikir saya melemparkan mereka ke bawah bus, tetapi tidak. Itu karena saya bertanggung jawab untuk saya seperti Anda. Memiliki percakapan yang sama dengan wanita yang kesal dan Anda berkata, ya, tidak, saya bertanggung jawab di sini. Benar, saya tidak bisa seperti itu, jadi Anda perlu menggali sedikit lebih dalam di sana. Sekarang ada lebih banyak sehingga kemudian memicu lebih banyak omong kosong untuk yang berikutnya. Beberapa tahun saya takut pada setiap seperti polisi jauh di lubuk hati saya akan merasa cemas ketika saya melihat sirene atau mendengar sirene atau melihat lampu saya akan selalu melemparkan ke wajah Anda bagaimana Anda bisa melakukan itu saya tidak akan pernah bla 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 dan saya ingin membawa itu naik karena apakah dia memanggil polisi atau dia memanggil polisi seperti akhir hari, dengar. Itu saya mengatakan bagaimana Anda bisa melakukan itu saya begitu hebat saya sangat luar biasa Anda dan itu melanggengkan siklus saling menyalahkan menyerang. Satu sama lain dan harus membela diri alih-alih berjalan dengan baik. Ya men, saya benar-benar seharusnya tidak menjadi agresif, saya benar-benar harus melakukan hal-hal yang berbeda, benar. Jadi apa yang dia coba katakan adalah itu adalah kesalahan saya bahwa saya menelepon polisi daripada bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan yang membuat saya memanggil polisi sekarang saya memiliki sisi saya sehingga membuat ini sedikit berbeda tetapi sebagian besar waktu ketika kita melihat ini ada tingkat kemarahan pada pria yang mengatakan bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada saya bagaimana Anda bisa memanggil polisi ketika pada kenyataannya Anda tahu saya memusuhinya pada titik yang saya panggil polisi tapi saya bisa menelepon polisi bertahun-tahun sebelumnya bulan sebelumnya maksud saya beberapa menit sebelum itu benar-benar meledak, itu akan membenarkan saya menelepon polisi beberapa kali. Kebetulan pada saat itu, saya merasa seperti di luar kendali dan saya berpotensi bisa saja tidak aman. Dan ini sangat penting.
Ini adalah pelajaran yang sangat berharga karena, Anda tahu, kita akan melakukan episode porno berikutnya, tetapi, Anda tahu, berapa kali saya mendengar pria berkata, "Yah, Anda membuat saya menggunakan porno karena Anda tidak menginginkan saya, bukan?" Dan seperti, ini hanyalah contoh lain di mana Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan pernikahan Anda, untuk meningkatkan pernikahan, untuk muncul dalam pernikahan Anda. Jadi Anda hanya menyalahkan pasangan Anda. Sekarang, saya ingin menyentuh sebelum kita mengakhiri episode ini untuk mengetahui perbedaannya, mengetahui bahwa Anda akan menekan tombol saya. Dan saya melakukan banyak hal itu juga. Oh nak, aku bisa memanggilmu nama X dan hal-hal seperti itu. Cukup tahu untuk mengetahui pada saat yang panas itu marah yang mabuk untuk cukup tahu untuk pergi tidur dan hanya diam sehingga ketika polisi datang mudah-mudahan saya tidak akan berada dalam masalah beberapa dari Anda harus benar-benar bertanggung jawab berpikir tentang itu kelelahan itu. Tengah malam seperti apapun 2 di pagi hari yang terbuang tetapi masih cukup tahu untuk memahami apa yang seharusnya saya lakukan tetapi tidak pernah memikirkannya sampai Anda memanggil gertakan saya akan mengatakan sebut saja gertakan saya oke. Dan sampai ada pihak lain yang akan Anda libatkan sehingga tidak menganggap saya serius. Tetapi ketika ada seseorang yang perlu Anda anggap serius, Anda tahu perbedaannya dan menganggapnya serius. Saya pikir itulah pelajaran paling berharga yang dapat kami tinggalkan bersama Anda di sini hari ini, semuanya, sehingga jika Anda dapat meluangkan waktu sebentar ketika Anda khawatir tentang melindungi Anda dan berpikir tentang melindungi pasangan Anda, pikirkan tentang melindungi pernikahan, masa depan anak-anak Anda tahu kami memiliki Kesselber bersama kami. Dengan kami kemudian, benar, dan Anda tahu seperti jika Anda dapat memikirkannya seperti itu siapa saya membela kami atau saya maka mungkin Anda dapat mulai membuat beberapa pilihan yang tepat baiklah teman-teman kita akan melihat Anda lain kali. Dah.